raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz pun yang diucapkan melainkan di sana ada yang mengawasi dan yang mencatat. Raqib, atid, yaitu raqib adalah yang mengawasi, bukan nama malaikat. Atid adalah yang mencatat dan melaporkan. Semuanya adalah sifat. Ya, maka seorang mukmin jauh dari sifat yang disebutkan oleh penulis, yaitu dusta atas nama Nabi SAW. Oleh karenanya, jika sifat tersebut jauh dari seorang mukmin, maka jika ada seorang mukmin yang melakukannya, maka dia terjerumus ke dalam dosa besar. Penulis mengatakan di sini, qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna al-kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya berdusta atas nama Nabi ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Wala raiba, kata beliau, tidak diragukan lagi, anna ta'ammudal kadhibi 'ala Allah wa rasulih, bahwasannya orang yang menyengaja berdusta atas nama Nabi atau atas nama Allah Subhanahu wa taala fi tahlili haramin, di dalam menghalalkan yang haram. Allah dan Rasulnya sudah mengatakan haram, dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul halal. Ini kafir, keluar dari agama Islam. Au tahrimu halalin, atau mengharamkan yang halal. Allah dan Rasulnya mengatakan ini halal, kemudian dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul haram. Ya, apa kata beliau? Kufrun mahdun. Ini adalah hukumnya kafir, keluar dari agama Islam dengan kekufuran yang jelas. Jelas. Yang harusnya seorang muslim itu mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tapi dia justru menyelisihi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa innamas sya'nu fil kadhibi 'alaihi fi siwa dzalik. Adapun yang dimaksud di dalam bab ini adalah yang selain hal itu, atau selain yang hukumnya kufur, keluar dari agama Islam, kata Imam Az-Zahabi demikian. Dan ketahuilah jamaah bahwasanya para ulama membagi, ya, tentang berdusta atas nama Nabi SAW. Yang terbesar adalah takwilul qawli minhu ma laisa minhu, menukilkan ucapan dari beliau. Orang mengatakan qalan nabi, qalar rasul, ya, Nabi mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, menukilkan ucapan dari beliau, tetapi itu dusta, tetapi sesungguhnya bukan dari beliau. Dan ini dilakukan manusia satu di antara tiga cara. Satu di antara tiga cara. Yang pertama, biduni wasitah, tanpa ada perantara. Orang mengatakan, orang-orang munafik contohnya pada zaman dahulu mengatakan qala Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan demikian, kemudian menyampaikan, padahal dia dusta. Ya, orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Kemudian diikuti orang-orang saat ini yang mengatakan, saya tadi malam bertemu dengan Rasul SAW dan Rasul mengajarkan saya zikir ini, salat ini, ya, kemudian mengajarkan kepada saya puasa ini, puasa itu, amalan ini dan amalan itu. Ini sama saja dengan kondisi orang munafik zaman dahulu, menuturkan sesuatu dengan menisbatkan kepada Nabi secara langsung tanpa perantara. Dia mengatakan saya mendengar sendiri dari Nabi. Ada yang mengatakan dalam mimpi, ada yang mengatakan apa? Bertemu langsung, yaqadhah. Ada sebagian orang yang mengaku dia bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, yaitu secara sadar. Ya, bahwasanya Nabi mengatakan, wahai fulan, ya, amalkanlah sholawat ini, niscaya engkau akan mendapatkan begini dan begitu.
wahai si fulan, ya, amalkanlah wirid ini, niscaya engkau akan mendapatkan ini dan itu. Ya. Ini adalah hal-hal yang kadzib atau dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua, orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah biwasithah, dengan perantara. Seperti yang ada pada kita ketahui, orang-orang yang meriwayatkan hadis yang maudhu', yang palsu hadisnya. Dia mengatakan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari Rasulullah. Tetapi yang dia ucapkan adalah bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Banyak sekali sebagian kaum muslimin atas motivasi tertentu berani mengatakan sesuatu dari Rasulullah walaupun itu dusta. Ya, sebagian kaum muslimin menulis satu amalan tertentu atau keyakinan tertentu, belakangnya ditulis HR Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari semuanya dari Rasulullah, sahih. Tetapi dia cantumkan ketika dicek hadisnya nggak ada. Intabi, ini adalah perbuatan yang harus diperhatikan, harus dijauhi. Ya, perbuatan ini dosa yang sangat besar daripada dosa besar yang lainnya. Ya. Bagaimana ketika kita berdusta atas nama orang tua kita? Orang tua saya mengatakan begini, begini, begini. Ternyata ini fitnah, tidak benar. Kecewa atau tidak orang tua kita? Bagaimana ketika yang kecewa adalah Allah dan Rasulnya? Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membawakan riwayat hadis yang dia sangka ini dusta, tetapi dia paksakan untuk menyampaikannya. Riwayat hadis, ya, riwayat hadis, redaksinya kayak nggak masuk akal, kayak ini bukan bagian dari agama Islam. Dia ada perasaan demikian dalam hatinya, tapi dia paksa untuk menyampaikan qaulan Nabi. Jelas di sini, ya. Dan dia belum bisa memastikan ini adalah ucapan Nabi. Dan sifat ucapannya aneh. Seperti orang mengatakan, contoh, man mata wa huwa fi batnihi qahwah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia yang di perutnya ada kopi, maka dia masuk surga. Aneh. Ya, tetapi dia paksakan qala Rasulullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menganggap, khilaf di antara para ulama. Ada yang menganggap yang nomor 1 dan nomor 2 kafir, keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Adapun yang ketiga tidak. Ya, karena dia masih menyangka. Adapun yang nomor 1 dan nomor 2 sengaja menyelisihi. Dan sengaja ini adalah ucapan dirinya disampaikan tetapi dikatakan qala Rasulullah. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan berdusta atas nama Nabi SAW kafir jika redaksinya mengandung unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia kafir, keluar dari Islam. Adapun jika redaksinya adalah fadailul a'mal, ya, fadailul a'mal apa? Berisi tentang pahala-pahala amalan. Dan amalan itu sebenarnya disyariatkan. Contohnya seseorang membaca Astaghfirullah 3 kali setelah salam pada sholat fardu, disyariatkan atau tidak? Syariatkan. Tetapi dia mengarang fadhailnya. Barang siapa yang mengucapkan Astaghfirullah 3 kali selepas sholat fardu, maka seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Contoh seperti ini. Dia menisbatkan ini kepada Rasulullah, tetapi ini bukan sabda Rasul, tetapi berkaitan tentang pahala saja. Maka dia dosa besar tetapi tidak keluar dari Islam. Ya, atau menyebutkan disyariatkannya amalan tertentu yang tidak menyelisihi syariat, sama dengan syariat mengatakan ini halal, dia mengatakan halal. Syariat mengatakan haram, dia mengatakan haram, tapi hadisnya dibuat-buat.
Hadisnya dibuat-buat. Ini juga tidak keluar dari Islam tetapi berdosa besar. Dan ulama yang lain berpendapat dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik bagaimanapun jenisnya mutlak tidak keluar dari Islam, hanya dosa besar. Dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Sebabnya karena mengkafirkan seseorang ini berat, tidak mudah, dan tidak ada dalil yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas menurut mereka orang yang berdusta atas nama Nabi ini kafir, keluar dari agama Islam. Dan Imam Az-Zahabi berpendapat seperti yang ketiga ini, wallahu alam. Kemudian beliau mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ghairi. Sesungguhnya inna kadhban alayya laysa kakadhibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas nama selainku. Karena atas nama Nabi SAW sakral. Ini adalah utusan Allah. Ketika orang menyebut Rasulullah, maka konsekuensinya harus tunduk dan patuh. Oleh karenanya Nabi mengatakan berdusta atas namaku nggak sama dengan berdusta atas nama selainku. Man kadhiba alayya amidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia berhak untuk mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, dia berhak untuk menempatkan tempat duduknya di neraka. Ya, dan para ulama yang mengatakan kafir berdusta atas nama Rasulullah kafir, keluar dari agama Islam, maka memaknai hadis ini secara zahir. Memaknai hadis ini secara zahir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, dengan sengaja berarti yang nomor 1 dan 2. Yang nomor 3 tadi apa? Seseorang meriwayatkan hadis menyangka ini dari Rasulullah padahal bukan, berarti tidak sengaja. Ini tidak masuk di sini. Kafir keluar dari agama Islam. Adapun jumhur yang mengatakan tidak kafir keluar dari agama Islam, mengatakan hadis ini tidak ada nas yang jelas mengungkapkan kekafiran pelakunya. Tetapi mempersiapkan tempat duduknya di neraka maksudnya adalah ancaman untuk pelakunya bahwasannya tempatnya di neraka lama sampai dikatakan ada tempat duduknya. Seseorang mengatakan ada tempat duduk, berarti dipersiapkan dia diam di sana secara waktu yang lama. Nah, kemudian berikutnya saya tulis di sini nuskhah mahdhufah, naskahnya hilang. Bagi yang bawa kitabnya, di sini tidak ditulis di sini oleh pencetak kitab ini. Sebenarnya ada hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, buniya lahu baitun fi jahannam, akan dibangunkan rumah di jahannam, akan dibangunkan rumah di neraka jahannam. Ya. Dan hal ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi secara maknawi. Ini perkataannya Imam Az-Zahabi sebenarnya. Tapi Imam Az-Zahabi mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidak seperti ini? Sebenarnya lafadznya, tulisannya bukan datangnya dari Rasulullah, hanya maknanya sama. Ada istilah lafzi dan maknawi, tersurat dan tersirat, atau teks dan konteks. Konteksnya sama, teksnya nggak sama. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya boleh. Contohnya antum mengatakan, bahasa Indonesia saja ya, hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya patokan amal adalah dari niatnya. Ya. Kemudian antum sudah tahu, faham
tetapi di dalam melafatkan hadisnya tidak sama dengan lafadz dari Rasulullah, tapi maknanya sama. Contohnya kalau asalnya bahasa Indonesia, sesungguhnya patokan amal itu dari niatnya. Kemudian antum menyampaikan, niat itu adalah penentu dari amal. Sama atau tidak lafadznya? Beda. Maknanya sama. Ini boleh. Yang demikian boleh. Ya, berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an harus sama. Harus sama. Menukilkan Al-Qur'an harus sama. Ada waw, fa, ada beda bacaan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dibaca wa may ya'mal mithqala, ini salah, fa ya fa, wa ya wa. Beda dengan hadis. Hadis boleh dibaca atau disampaikan secara maknawi, secara kontekstual boleh. Ya, yang penting maknanya sama. Dan ini adalah lafadz milik Imam Az-Zahabi sendiri. Beliau mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku, dibangun untuknya rumah di Jahannam. Adapun teks aslinya adalah dari At-Tabarani. Dari At-Tabarani, beliau mengatakan, man kadzaba alayya. Ya, ini beliau menukilkan hadis yang aslinya, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, wa qala alayya ghaira ma qultu, dan dia mengatakan sesuatu selain dari yang aku ucapkan, buniya lahu baitun fi jahannam yarka'u fihi, maka dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di Jahannam. Ya, sama atau tidak? Maknanya sama, tetapi lafadznya berbeda. Juga datang dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam musnadnya, innal ladzi yakdzibu alayya yubna lahu baitun finnar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dibangunkan untuknya rumah di neraka. Semuanya maknanya sama. Berikutnya juga di sini adalah teks yang hilang di dalam kitab ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yaqul anni, barang siapa yang mengatakan sesuatu dariku, ma lam aqulhu, tetapi aku tidak pernah mengucapkannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, ini penting ikhwan, jangan mudah kita mengucapkan qala Rasul, berkata Nabi Muhammad, kecuali sampai benar-benar kita pastikan ini adalah ucapan Nabi. Kalau kita katakan kita sudah yakin ini ucapan Nabi, kita nggak hafal hadisnya secara tekstual, boleh kita sampaikan secara makna atau kontekstual. Yang penting kita sudah yakin ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, boleh juga terkadang antum dengar orang yang menyampaikan hadis dengan bahasa Arab, mungkin dia tidak hafal, tetapi menyampaikan secara makna ditutup dengan apa? Au kama qal, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ini boleh. Berikutnya, waqala, Imam Az-Zahabi mengatakan, man rawa anni haditsan, barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis, wa huwa yura, atau boleh dibaca wa huwa yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku sementara dia sudah tahu bahwasannya ini adalah dusta, maka dia termasuk di antara salah satu pendusta. Ya, maka ini harus kita perhatikan ikhwan, di dalam kita menisbatkan perkataan kepada Rasulullah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah mengatakan Nabi mengatakan demikian, Allah mengatakan demikian. Ya, karena dusta atas nama Allah dan Rasulnya tidak sama dengan dusta atas nama selainnya. Syekh Utsaimin mengatakan di sini,
Wal iftira'u 'ala Allah naw'an. Beliau menyinggung tadi berdusta atas nama Rasulullah. Beliau mengatakan sama juga halnya dengan berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wal iftira'u 'ala Allahi naw'an. Berdusta atas nama Allah ada dua macam. An-naw'ul awwal, yang pertama, ayyaqul, orang mengatakan qala Allahu kadza wa huwa yakdzib. Orang mengatakan Allah berkata demikian padahal tidak. Allah berkata demikian padahal tidak. Kadzibun 'ala Allahi ma qala Allahu syai'an. Dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. An-naw'u tsani, yang kedua, ayyufassira kalam Allah bi ghairi ma arada Allah. Termasuk berdusta atas nama Allah adalah menafsirkan Al-Qur'an ya kepada makna yang tidak sesuai. Menafsirkan Al-Qur'an kepada makna yang tidak sesuai. Ini juga berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam menafsirkan Al-Qur'an, jika kita tidak mengerti ilmunya maka katakan Allahu a'lam, itu jauh lebih selamat. Beliau mengatakan li'annal maqsuda minal kalami ma'nahu. Ya, karena tujuan dari ucapan itu maknanya adalah apabila dia mengatakan aradallahu bikadza wa kadza, Allah menginginkan seperti ini, seperti ini. Contoh orang menafsirkan Al-Qur'an. Oh, ini yang dimaksud Allah begini, begini. Fahuwa kadzibun 'ala Allah. Tapi dia buat-buat sendiri tafsirnya. Buat-buat sendiri tafsirnya. Contohnya seseorang mengatakan ya orang yang meniadakan sifat Allah, Allah tidak punya tangan barangkali. Ya. Ketika bertemu dengan ayat yang menyebutkan Allah punya tangan, maka dia menafsirkan tangan itu dengan kekuasaan. Ya, yang dimaksud tangan di sini adalah kekuasaan. Padahal yang dimaksud di situ tangan adalah tangan. Maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang mengatakan Allah tidak di atas arsy dan dia menafsirkan istiwanya Allah di atas arsy dengan istaula, yaitu menguasai. Ini yang dimaksud tinggi, ini bukan tinggi di atas arsy. Allahnya tidak tinggi di atas arsy. Terus di mana? Allah ada tapi tidak bertempat, kata dia. Bayangkan. Adakah sesuatu yang ada kemudian tidak bertempat? Ya, kalau kita barangkali dapat kabar ada rumah yang besar di sana. Di sana. Kalimat di sana berarti menunjukkan ada tempat. Semua hal yang kita ucapkan, kita tanya ada enggak itu? Ada, menunjukkan dia ada di sebuah tempat. Ya, kata mereka, kalau Allah ada kemudian menempati tempat, berarti sama dengan makhluknya. Maka kita katakan Allah ada tetapi tidak bertempat, supaya tidak sama dengan makhluknya. Itu penafsiran siapa? Penafsiran akalnya sendiri. Sebenarnya baik niatnya, ingin membedakan antara Allah dengan makhluknya, tetapi jatuh ke dalam perbuatan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditunjukkan ini Allah mengatakan sendiri, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy, istiwa. Oh, yang dimaksud istiwa ini walaupun dia tahu istiwa ini bahasa Arab artinya tinggi. Istiwa'u 'ala artinya tinggi. Dia menafsirkan dengan istaula. Yang dimaksud istiwa di sini adalah istaula, yaitu menguasai. Allah menguasai arsy. Maka ini sama saja berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang kedua, menafsirkan firman Allah tidak sesuai pada tempatnya. Beliau mengatakan di sini, wal ma'na anna man kadzaba 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar
wa yaskunu fi maq'adihi finnar wal iyadu billah. Ya. Adapun makna orang yang berdusta atas nama Allah atau atas nama Rasulnya secara sengaja, maka dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Yang dimaksud adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang mengatakan kafir, keluar dari agama Islam, atau penafsiran kedua adalah lama tempatnya di neraka. Nah, selesai bab yang ke-9 dan kita masuk al-kabiratul ashirah. Al-kabiratul ashirah, dosa besar yang ke-10. Iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsah. Berbuka puasa di bulan Ramadan, maksudnya siang hari. Bila udhrin wala rukhsah, tanpa ada udhur atau ada rukhsah. Ini termasuk dosa besar karena di sini terdapat pelanggaran terhadap salah satu rukun Islam, wa huwa shiyamu fi Ramadan. Yang dimaksud adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya tentang syariat puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan seperti kewajiban orang-orang sebelum kalian. Ya, kemudian Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau kondisi safar, Allah tidak paksa, silahkan dia berbuka puasa kemudian diganti di hari yang lain. Ya, maka di sini disebutkan bila udhrin. Salah satu udhur puasa adalah sakit. Atau yang kedua adalah ya, safar termasuk rukhsah. Ya, safar termasuk udhrin, wa rukhsah adalah sakit, safar. Kemudian Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, para ulama menyebutkan, mengkategorikan tidak mampu di sini adalah orang tua atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau siapapun yang ada uzur dari kesehatannya tidak mampu berpuasa, maka Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh bayar fidyah atau makanan yang diberikan kepada orang miskin. Ini menunjukkan apa ya ikhwan? Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Di dalam syariat puasa plus ada rukhsahnya, ada uzurnya tadi, ya, ini membuktikan bahwasanya Allah tidak menginginkan kalian susah payah. Justru Allah itu menginginkan kemudahan. Dan di balik syariat puasa itu ada hikmah yang besar. Bukan Allah menyiksa kita dengan kelaparan dan kehausan, melainkan banyak sekali hikmah yang besar. Salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kita semua punya pembuluh darah, dan setiap pembuluh darah itu adalah tempat bagi syaitan membisikkan kita. Kata Nabi SAW, inna syaitana yadkhulu fi jasadi ibni Adam majrad dam, atau kama qala. Sesungguhnya syaitan masuk ke dalam tubuh anak cucu Adam dari pembuluh darahnya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap makanan atau minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan menjadi darah. Sehingga semakin banyak makanan dan minuman, darahnya semakin banyak dan pembuluhnya melebar. Maka memudahkan syaitan untuk masuk, melonggarkan syaitan untuk masuk. Dan Anda bisa rasakan sendiri. Ketika kita kenyang, tidak puasa, atau saat puasa, lebih semangat mana ibadah? Lebih semangat saat puasa. Ya, ketika habis sholat duhur barangkali,
Kalau biasanya langsung makan siang, ketika ingat saya puasa, apa yang antum lakukan? Baca Quran akhirnya. Ya, mungkin menambah sholat sunnah. Dan yang jelas setiap orang yang berpuasa lebih sering baca Al-Quran. Faedah yang kedua di antara hikmah berpuasa adalah mengistirahatkan pencernaan, dan ini baik kata ahlinya. Kata ahli medis, puasa adalah baik bagi kesehatan karena mengistirahatkan sistem pencernaan sehingga mendapatkan energi yang baru, ya, menimbulkan efek kesehatan. Mereka mengatakan ada sel-sel yang diperbaharui dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hikmah-hikmah dari puasa Ramadan. Dan mereka yang berbuka di bulan bulan Ramadan adalah sebenarnya mengkhianati syariat Islam dan menganggap hal itu adalah remeh. Dan ini dosa yang sangat besar sekali. Dan dahulu Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, diwajibkannya puasa Ramadan ini bertahap. Ya, ini adalah bertahap. Dan diwajibkannya pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah, dan pada saat itu dipersilahkan bagi yang mau puasa silahkan puasa, yang tidak mau berpuasa silahkan bayar fidyah. Ya, karena masih masa-masa penyempurnaan syariat atau transisi, ya. Jadi masih disesuaikan dulu. Lama kelamaan baru dihapuslah fidyah kecuali bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yawman min Ramadan, barang siapa yang berbuka pada satu hari di bulan Ramadan, min ghairi udhrin wala rukhsah, tanpa ada udzur atau ada keringanan dari Allah, lam yaqdihi siyamad dahri walau shamahu, ya, tidak bisa dia gantikan dengan puasa 1 tahun, ya, walaupun dia berpuasa 1 tahun, tidak bisa menggantikan derajat 1 hari di bulan Ramadan, dengan syarat dia berbukanya tanpa udzur, tanpa rukhsah. Adapun orang yang berbuka dengan udzur, ya, dan rukhsah, mungkin dia sakit atau safar, maka Allah Subhanahu wa taala masih persilahkan dia untuk mengganti di bulan yang lain, dan manzilahnya atau derajatnya sama dengan bulan suci Ramadan, karena sesungguhnya udzur dan safar ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, udzur dan rukhsah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat yang 5, wal jumu'atu ilal jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair, merupakan kafarah atau penebus dosa, sesuatu yang ada di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa besar. Selama pelakunya menjauhi dosa besar. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa min hadzal hadits ijma'u ahli sunnati wal jamaah. Dari hadis ini ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasannya seluruh amalan tadi tidak bisa menghapuskan dosa besar, dan dosa besar hanya bisa dihapus dengan apa? Dengan taubat. Itu dengan taubat. Adapun yang tadi disebutkan as-salawatul khams, Jum'ah ilal Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, ini adalah penebus dosa-dosa kecil, ya. Dan lebih banyak yang mana, dosa kecil atau dosa besar? Ayyuhuma aktsar, mana yang paling banyak, dosa kecil atau dosa besar? Kita lihat definisinya saja. Kita lihat definisinya. Definisi dosa besar adalah
sebuah pelanggaran syariat yang disebutkan oleh Allah dengan menyebutkan di akhirnya ancaman neraka atau murka atau laknat atau apa lagi, hukum had itu cambuk untuk rajam. Kira-kira antum menemukan banyak yang mana, dosa kecil atau dosa besar? Antum setiap baca Al-Quran nar, jahannam, kemudian ghadab, masuk di hadis ada maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Ya, mungkin 90% kita baca Al-Quran dan Sunnah menyebutkan itu. Ini menunjukkan bahwasanya dosa besar lebih banyak daripada dosa kecil. Tidak ada kitab membahas as-saghair. Dosa-dosa kecil yang dibahas apa? Al-kabair. Dosa-dosa besar. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita butuh taubat kepada Allah secara setiap waktu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bertaubat satu harinya berapa? 70 sampai 100 kali. Ya, karena ada di sana dosa-dosa besar yang mungkin kita anggap kecil, ya, dan yang lain sebagainya, termasuk juga dosa kecil yang dilakukan berulang kali dikumpulkan maka menjadi besar. Berikutnya waqala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimat syahadat, wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, ya, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjil bait, dan haji di tanah suci. Muttafaqun alaih. Penulis mencantumkan dalil ini menunjukkan bahwasannya sesuatu pelanggaran yang berada di dalam judul bab, yaitu berbuka di siang hari bulan Ramadan, adalah sama saja mencoreng salah satu di antara rukun Islam. Dan 5 rukun Islam ini dikatakan rukun, jamaah sekalian. Rukun ini maknanya tiang. Rukun ini maknanya tiang. Sebuah bangunan tanpa tiang bagaimana jadinya? Roboh. Keberadaan tiang di dalam sebuah bangunan adalah menentukan kekuatan dari bangunan tersebut. Dan 5 amalan tersebut, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji adalah rukun Islam. Menunjukkan bahwasanya apa? 5 amalan ini adalah 5 amalan yang besar yang mengalahkan amalan yang lainnya. 5 amalan ini adalah amalan yang besar dan merupakan inti Islam dan mengalahkan amalan-amalan yang lainnya. Salah satunya adalah saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Naam, tafadhal, adzan dulu. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar
La ilaha illallah. Salat al-qa'imah. Materinya insyaallah cukup sampai di sini. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Nah. Koma. Miskin tapi tidak mampu puasa. Nah, yang pertama orang koma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Faman kana minkum maridan." Barang siapa di antara kalian marid, yaitu sakit. Ya. Sakit walaupun derajatnya tidak sampai koma, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Barangkali para ulama membatasinya seperti ini. Ketika Anda merasakan sakit, ya, dan puasanya wajib, puasa Ramadan, maka rasakan tubuh Anda. Jika Anda meneruskan, maka sakitnya bertambah, maka itu pertanda Anda mendapatkan rukhsah. Maka boleh dibatalkan, boleh berbuka. Ya, contohnya barangkali kita pusing puasa Ramadan, kemudian bertahanlah. Antum bertahan 1 jam malah mules. Dari pusing tambah mules. Kemudian tahan lagi, contohnya. Bertambah lagi sakitnya. Barangkali kemudian apa? Cantengan. Anggap bertambah, penyakitnya bertambah, maka antum boleh membatalkan puasa dan tidak berdosa sama sekali. Yang kedua, ya gimana? Kalau maksud saya, kalau dia koma, terus kan dia kan punya kewajiban untuk bayar fidyah. Nah, Oh begitu. misalkan dia kurang angkat dari sana. Jadi misalkan dia sampai meninggal itu dia koma. Nah, Apakah gugur kewajiban fidyah? nah, ahsan. Orang yang masuk bulan puasa Ramadan, saya kasih contoh, masuk bulan puasa Ramadan, 1 Ramadan, dia sebelum 1 Ramadan berada dalam kondisi udzur, tidak memenuhi syarat puasa atau terdapat pada dirinya penghalang puasa. Penghalang puasa itu sakit, safar, untuk wanita haid, nifas. Ya. Masuk bulan Ramadan, dia masih pada kondisi hal tersebut, maka dia tidak ada kewajiban berpuasa. Jelas? Ketika seseorang contohnya koma tadi, sakit. Kan sakit ya. Masuk bulan Ramadan masih koma.
belum ada kewajiban puasa. Terus sehingga sampai 1 bulan, ya qadarullah ajalnya datang, meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah selama hari-hari yang dia lewati, dia sudah datang syarat kewajiban puasa? Enggak toh. Dia masih dalam kondisi sakit, masih dalam kondisi ada penghalang puasa. Maka jika dia meninggal dunia dalam kondisi tersebut, dia tidak wajib membayar puasanya maupun fidyah. Adapun jika ahli warisnya atau keluarganya membayarkan fidyah untuknya, maka hukumnya sunnah. Jelas? Nah, ada lagi? Ya, silakan. Apa? Hah? Suatu contoh misalkan sidang lahan dengan rekor sekian dan sekian dikuasai oleh orang tertentu. Dia tidak berarti dia harus menguasai di sini, tapi dia bisa menggunakan, dia bisa memanfaatkan seperti itu. Nah, mungkin di yang kami pemahamannya di situ akan itu salah. Sebentar, pertanyaannya? Nah, penguasa itu tidak selalu harus menempati, tapi dia berkuasa atas itu, atas satu tempat itu. Misalkan saya menguasai ini, tidak harus menguasai Malang contohnya. Ya dia harus megang, tidak harus gitu, tapi dia bisa melakukan. Betul, ya. Oleh karenanya mereka lari dari istiwa menuju istaula untuk menghindar dari Allah bertempat. Menghindar. Akidah mereka, keyakinan mereka, kalau Allah ada dan ditentukan tempatnya, ini sama dengan kita. Kita ada dan bertempat. Kalau Allah ada nggak Allah? Ada. Tempatnya di mana? Oh, afwan, kita nggak berani sebut tempatnya, kata mereka. Ya, kemudian kita katakan loh, tempatnya di atas. Ini dalilnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Ada tempatnya. Karena mereka dari awal sudah lari dari menetapkan tempat bagi Allah, maka langsunglah ditafsirkan istawa dengan istaula, yaitu dengan menguasai, untuk menghindar dari menetapkan Allah bertempat. Nah, apakah perbuatan syirik dan bid'ah itu juga termasuk berdusta sama Allah dan Rasulnya? iya, apakah perbuatan syirik dan bid'ah adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Karena pelaku musyrik baik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyembah Lata, Uzza, Manat, dan sedemikian rupa dari jenis-jenis tatoyur, keyakinan-keyakinan khurafat yang tidak berdasar sama sekali. Mereka mengatakan inilah ajarannya Ibrahim. Ajarannya siapa? Ibrahim. Berdusta atau tidak atas nama Nabi Ibrahim? Berdusta. Ya. Demikian pula ketika mereka mengatakan, contohnya adalah Yahudi, orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak mengikuti agamanya Muhammad karena sesungguhnya kami mengikuti jalan Allah. Kami tidak mengikuti jalannya atau ajarannya siapa? Muhammad, karena kami saat ini sedang mengikuti jalan Allah. Berdusta atau tidak atas nama Allah? Berdusta atas nama Allah, dan dia pelaku syirik semuanya.
Perbuatan bid'ah pun demikian. Ya, orang yang berbuat bid'ah adalah memasukkan sesuatu amalan dalam bagian agama, padahal itu bukanlah agama. Saya ulang. Pelaku bid'ah juga termasuk berdusta atas nama Nabi SAW. Contohnya, orang melakukan zikir. Silahkan baca setiap Jumat Al-Fatihah berapa? 2000 berapa? Anggap 1000 kali. 1000 kali. Kita tanya, apakah ini dari Nabi? Kalau dia katakan ya, maka berdusta. Kalau dia katakan ya, kemudian pertanyaan kedua, kalau sesuatu yang dari Nabi, apa buktinya? Buktinya apa? Adakah hadis yang menunjukkan hal ini disyariatkan? Jika dia tidak bisa menunjukkan tetapi mengatakan ini dari Nabi, maka berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Atau mengadakan sesuatu bagian dari Islam walaupun tanpa menyebutkan ini dari Nabi, tapi dia mengatakan ini ibadah. Ini ibadah, maka sama dia juga berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Karena yang berhak menentukan sesuatu ibadah atau tidak adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ada lagi? Silakan. Apakah tidak termasuk menisbatkan dirinya ke kelompok tertentu sebagai Tuhan, termasuk Akhirnya berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, ya. Simpel saja, simpel. Contohnya jenengan menemui seorang anak ya. Kemudian anak tadi mengatakan kepada orang lain, saya anaknya Bapak Fulan, nunjuknya ke antum. Kira-kira gimana? Berdusta dia atas nama antum, kan begitu? Berdusta. Maka sikap kita dengan orang yang menisbatkan dirinya kepada keturunan Nabi, itu bebannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa deteksi dan nggak penting juga mendeteksi keturunan. PR kita masih banyak, Al-Kabair belum habis, belum lagi surat Ar-Rahman belum hafal, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang-ulang kan gitu. Masih banyak. Ngapain meng-cross check keturunan orang lain? Ya. Kecuali kalau meng-cross check keturunan orang lain itu bisa menghasilkan faedah kepada kita, ibadah kita bisa khusyuk, atau kita bisa mendapatkan faedah-faedah yang lain seperti para ulama meneliti hadis sampai kepada Nabi SAW, kemudian ditentukan hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Ini bermanfaat. Ya. Adapun orang yang mengaku kepada kita, saya keturunannya Nabi Muhammad, silahkan. Kita hormati. Tapi ini bukan merupakan syarat saya harus mengikuti Anda. Kita hanya hormati saja. Bukan merupakan syarat saya harus mengikuti Anda. Pertama, kedua, kalau Anda memang keturunannya Nabi, ya sudah, saya nggak jadi kasih zakat atau sedekah. Ya sudahlah, kasih hadiah aja. Saat ini saya belum memberi hadiah. Contohnya barangkali. Ya. Dan sebenarnya kalau ada orang mengaku keturunan Nabi SAW juga bukan merupakan jaminan dia penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda langsung kepada putrinya, ya Fatimah binti Muhammad, langsung ini kepada putrinya, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah harta kepadaku saat ini di dunia sebanyak-banyaknya. Inni la ughni anki minallahi syai'a, karena nanti di akhirat saya tidak bisa menolongmu sedikit pun. Bayangkan, Fatimah putrinya sendiri, ya tidak bisa. Lalu bagaimana? Apa kabar dengan keturunan yang nomor sekian? Bisa memadamkan api neraka? Kadzdzab, bohong, dusta. Ya. Dan sesungguhnya Rasul juga mengatakan, man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya sedikit tidak bisa dipercepat atau diperbanyak oleh keturunannya, nasabnya bisa. Mana bukti keturunan Nabi yang sudah ditetapkan masuk neraka dalam Al-Quran? Bani Israel. Anaknya Nabi atau bukan? Bani Israel. Anaknya Nabi. Bani artinya anak. Israel itu siapa? Yakub.
Di mana tempatnya? Di neraka sebagian besar dari mereka. Anak keturunannya Nabi jelas. Bahkan Allah yang mengatakan ya Bani Israel, wahai keturunannya Nabi. Allah yang mengatakan. Ya, mungkin kalau antum bertanya tadi ada yang ngaku-ngaku, tapi ini Allah langsung katakan ya Bani Israel adkuru ni'mati allati, masih banyak ayat-ayat yang menyatakan demikian. Di mana tempatnya Bani Israel? Di neraka karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak mengikuti ajarannya siapa? Musa alaihissalam. Ya. Tapi yang jelas kita semua juga keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Ya Bani Adam. Khalas. Ada lagi cukup ya insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.